Ini adalah tampilan utama dari Flashcode. Tampilan utama berisi penjelasan dari fitur-fitur yang terdapat pada perangkat lunak ini. Kita dapat langsung membuat program, atau kita dapat melihat program yang telah dikerjakan sebelumnya. Untuk memulai mengerjakan program, kita pilih shortcut yang terdapat pada Flashcode, lalu pilih program baru. Ini adalah tampilan editor program. Saat kita membuka halaman program baru atau edit program. Pada editor, terdapat tool singkat yang dapat kita ikuti untuk memahami setiap fungsionalitas pada editor ini. Pada pengguna baru, disarankan untuk mengikuti tour agar memahami penggunaan perangkat lunak ini. Kita tekan mulai tour untuk memulai tour. Kita perlu membaca setiap perintah yang ada pada tour dan mengikutinya. Pada langkah pertama, kita beri nama program. Tour ini sensitif terhadap interaksi pengguna, sehingga saat kita mengklik suatu button atau merubah suatu form, tour ini akan membacanya. Sebelumnya kita sudah fitur tour ini sangat respon terhadap interaksi pengguna. Sebelumnya kita sudah merubah nama program dan tour akan secara otomatis pindah ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita pilih input-output, lalu tarik sebuah perintah. Tour akan berpindah dan kita tarik sebuah perintah. Di sini dikatakan letakkan pada program utama, lalu tekan next. Kita sudah meletakkannya. Selanjutnya kita jalankan program dan kita simpan program. Setelah melewati tour, terdapat dialog yang menyatakan tour telah selesai. Kita dapat menutup tour ini. Selanjutnya kita dapat membuka kembali melalui ikon yang ditunjukkan. Ikon ini akan menyala ketika tour sedang berjalan. Sebelumnya kita sudah membuka tour yang pertama. Kita dapat membuka tour yang lainnya untuk lebih memahami fungsionalitas dari editor ini. Pengguna hanya perlu mengingat pertama, yaitu navigasi utama dan toolbox. Navigasi utama berisi tombol back, diagram yang dipilih, form untuk nama program, indikator sekaligus button untuk berpindah ke pesan compiler, button simpan, dan button jalankan. Toolbox terdiri dari 3 bagian. Pertama, toolbox diagram, berisi diagram-diagram perintah. Lalu, toolbox program utama, kita dapat menyusun program dengan menarik diagram atau perintah dari toolbox perintah. Toolbox ini berisi panduan yang menjelaskan fungsi dari setiap perintah, output yang berisi output program, serta input program, pesan compiler untuk memberitahukan pesan selama program dijalankan. Penyusunan diagram dilakukan dengan menarik
dan meletakkan diagram yang berada pada toolbox perintah ke program utama. Menyeleksi atau memindahkan suatu diagram dapat dilakukan dengan mengarahkan kursor pada nama perintah, lalu memilih pada icon yang muncul. Kita bisa klik ataupun menggesernya. Menghapus diagram dilakukan dengan cara menekan tombol delete atau dengan cara lain, yaitu menyeleksi diagram atau perintah, lalu pilih perintah yang diseleksi, dan pilih hapus diagram. Panduan dari setiap perintah dapat dilihat pada toolbox interaksi pada tab panduan. Setiap kita memilih perintah pada toolbox, akan nampak panduan dari setiap perintah tersebut. Selanjutnya kita akan belajar input dan output program. Untuk input program, kita bisa lihat dibutuhkan argumen variabel. Itu berarti kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Kita buat variabel biasa. Kita klik tambah untuk menambahkan variabel. Ketikkan nama dan pilih tipenya, lalu simpan. Di sini terdapat ekspresi maupun statement yang berhubungan dengan variabel yang kita buat. Kita akan gunakan ekspresi yang dimasukkan ke argumen input. Selanjutnya, kita akan mencetak variabel yang telah diinputkan sebelumnya. Untuk menjalankan, pilih button Jalankan. Di sini editor akan meminta input. Dan di sini disebutkan nama variabelnya. Kita inputkan untuk var, yaitu 8, lalu enter, maka outputnya adalah 8. Selanjutnya kita dapat menarik statement lain. Kita gunakan iterasi 3. Lalu di sini terdapat argumen variabel integer, nilai integer, dan nilai integer. Kita coba jalankan, dan di sini terdapat pesan compiler, yaitu pesan peringatan. Di sini dijelaskan pesan peringatannya, dan kita bisa menelusuri letak dari kesalahannya dengan mengklik indikator. Selanjutnya akan terdapat tanda khusus menandakan kesalahan yang dipilih. Dan ini pun juga sama, terdapat indikator khusus. Pesan compiler bisa juga dilihat dengan mengklik indikator yang berada pada navigasi utama. Kita dapat mengambil screenshot pada program dengan cara memilih shortcut dan pilih ekspor menjadi gambar. Tentukan lokasi penyimpanan dan screenshot telah dibuatkan. Selanjutnya, kita dapat berpindah ke halaman daftar program untuk melihat project atau program yang sudah dibuat. Di sini kita dapat import-ekspor file. Ekspor, yaitu kita menyimpan program yang sudah dibuat menjadi sebuah file. Di sini ekstensinya bernama .freshcode. Lalu untuk import file freshcode, kita dapat memilih import file, lalu memasukkan file dengan format freshcode. Ini adalah program dari file yang disimpan sebelumnya.